Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini saya percaya sukacita Allah akan menjadi bagian kita semua. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Oh, darah-Mu Yesus yang bebaskanku. Terima kasih. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Saint Altar. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bukan sekedar memberi. Kita akan baca satu ayat di dalam Amsal pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-8. Dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Nah, saya akan membacakan ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan Amsal 15 ayat yang ke-8, Tuhan menerima doa orang baik, tetapi ia membenci persembahan orang jahat. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tadi mendengar ayat ini, maka kita akan melihat ada dua hal yang sama-sama sedang dikerjakan untuk Tuhan, yaitu doa dan memberi persembahan. Doa terlihat sebagai sesuatu yang mudah dilakukan, sesuatu yang sederhana. Sedangkan yang lain, yaitu memberi persembahan, tampaknya lebih istimewa. Tetapi Tuhan justru berkenan kepada yang sederhana. Tuhan justru berkenan kepada doa, bukan kepada persembahan. Nah, lalu apakah kita berpikir kalau Tuhan suka yang sederhana berarti kita ya cukup berdoa saja, kita tidak perlu melakukan yang lain, kita tidak perlu membawa persembahan kepada Tuhan. Tentu maksud ayat ini bukan demikian. Nah, kita akan sama-sama pelajari. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, ketika saya membaca Amsal 15 ayat yang ke-8 ini, saya teringat kisah Kain dan Habel di Kejadian. Ya. Nah, banyak orang bertanya pada waktu itu, mengapa Tuhan itu mengindahkan persembahan Habel tetapi menolak persembahan Kain? Ya. Bukankah keduanya sama-sama membawa persembahan? Ya. Dulu saya berpikir karena Kain itu hanya membawa sayur yang layu gitu ya, hasil pertanian yang dipilih secara asal-asalan. Sedangkan Habel dia memilih yang terbaik, anak sulung dombanya. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara, masalahnya itu bukan pada jenis persembahannya, tetapi yang membedakan adalah sikap hati. Ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa yang membedakan itu sikap hatinya? Yang pertama, Tuhan melihat hati sebelum persembahan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca secara detail di Kejadian 4 ayat yang keempat. Di situ dicatat urutan yang sangat menarik ya di Kejadian 4 pasal 4 sampai 5 ya. Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Kemudian dikatakan sedangkan kepada Kain dan persembahannya Tuhan tidak mengindahkan. Ya. Tuhan menerima orangnya, lalu persembahannya. Ya. Tuhan kalau menolak orangnya, maka persembahannya pun ditolak. Itulah prinsip yang kita dapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai 5. Ya. Artinya apa yang pertama kali Tuhan nilai bukan apa yang ada di tangan kita, melainkan apa yang ada di hati kita. Kemudian kita tahu yang kedua adalah hati yang benar itu menghasilkan persembahan yang benar. Bagaimana kita tahu Habel dan Kain datang dengan sikap hati yang berbeda? Ya. Habel datang dengan hati yang benar di hadapan Allah sehingga ia mempersembahkan yang terbaik. Dan Kain, bagaimana kita tahu sikap hati Kain tidak berkenan di hati Tuhan? Yaitu ketika Tuhan menolak persembahan Kain. Kain kemudian menjadi marah, iri, dan akhirnya membiarkan dosa itu terus menguasai hatinya sampai dia memutuskan untuk membunuh adiknya. Nah, dari sini kita belajar yang penting adalah kondisi hati kita, bukan yang terutama itu persembahan. Ya, nah sikap hati ini sangat penting Bapak Ibu. Karena itu dalam Perjanjian Baru kita juga diingatkan kalau kita sedang bermasalah atau ada yang mengganjal di hati kita kepada sesama kita, kita diminta untuk membereskan terlebih dahulu, baru membawa persembahan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Matius 5 ayat 23 sampai 24.
Ya. Nah, dari 2 poin ini kita melihat sekali lagi Tuhan menekankan bagaimana sikap hati kita. Ya. Nah, Amsal 15 ayat yang ke-8 tadi berkata bahwa korban orang fasik itu adalah kekejian. Sebaliknya doa orang jujur dikenan. Kalau Tuhan hanya berkenan kepada orang yang hatinya benar, bukankah kita ya dan semua persembahan atau pelayanan kita ini bisa ditolak ya. Karena kita ini tidak lebih baik dari Kain ya. Di hati kita ini masih ada kemarahan, masih ada iri, masih ada dendam, kesombongan dan lain-lain. Kita seringkali gagal hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana? Ya. Dan puji Tuhannya, kegagalan manusia itu tidak menghalangi kita untuk datang mendekat kepada Allah, melayani, bahkan memberi persembahan. Ya, kita bisa datang, persembahan kita, pelayanan kita bisa diterima karena ada satu pribadi yang mau berkorban, ya, yang membuat kita diterima, diampuni dan dibenarkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Apa yang tidak sanggup kita kerjakan, itulah yang sudah diselesaikan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Ya. Jika hati kita telah diubahkan oleh Injil, maka hidup kita yang juga dipimpin oleh Roh Kudus, dari situ akan mengalir ya doa yang tulus, pelayanan yang murni, dan persembahan yang terbaik karena mengasihi Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, untuk saat ini bagaimana kita tahu persembahan kita atau pelayanan kita atau apapun yang kita kerjakan itu berkenan di hati Tuhan atau tidak? Ya, kan kita tidak hidup di zaman perjanjian lama. Kita bisa melihat tanda yang jelas ya. Ada api yang turun dari langit untuk membakar korban persembahan kita. Sekarang kita nggak bisa melihat seperti itu lagi. Lalu bagaimana kita tahu atau mengerti bahwa Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita bisa memeriksa motivasi hati kita. Ya, apakah persembahan yang saya bawa ini, saya bawa dengan hati yang mengasihi Tuhan atau punya motivasi yang lain? Ya, mungkin saya bawa persembahan, saya memberikan ya itu supaya dipuji oleh orang lain, supaya saya dapat berkat lebih banyak atau yang lain. Ya, nah. Kemudian kita juga bisa tahu dengan melihat apakah hidup kita ini selaras dengan apa yang kita persembahkan atau kita lakukan untuk Tuhan. Amsal 15 ayat 8 tadi tidak membandingkan jenis persembahannya. Ya, yang satu bawa doa, yang satu bawa persembahan yang nyata gitu ya. Tetapi yang dibandingkan adalah karakter. Ya, tentu saja kita tidak mau dikenal sebagai orang Kristen tomat. Ya, tobat kumat ya. Hari Sabtu dan Minggu kita bertobat, kita jadi orang yang saleh, tetapi di hari yang lain kita kumat ya, atau perkataan dan perbuatan kita ini tidak sesuai, tidak selaras ya dengan status kita sebagai anak Tuhan. Nah, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Tuhan tidak menuntut jumlah atau kuantitas, tetapi Tuhan mencari kualitas karakter yang nyata dari hidup kita. Ya. Dan yang ketiga, orang yang berkenan bukan orang yang tidak pernah berdosa, tetapi orang yang mau bertobat setiap hari dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Orang yang berkenan bukan orang yang tidak pernah berdosa, tetapi peka terhadap teguran, mau terbuka untuk nasihat dan senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu mari seperti di Mazmur 139 kita berdoa, ujilah, selidikilah hati kami Tuhan, apakah hati kita masih tertuju kepada Kristus ya? Apakah hati kita selalu rindu mentaati firman-Nya ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, di akhir renungan kita pada pagi hari ini kita tidak mau sekedar memberi ya, tetapi kita mau memberi dengan pemahaman yang baru. Kita mau melayani dengan pemahaman yang baru bahwa persembahan, pelayanan dan lain-lain itu tidak membuat kita diterima ya, tetapi yang membuat kita diterima adalah pengorbanan Yesus. Dan sebelum Tuhan menerima apa yang kita lakukan, apa yang ada di tangan kita, Tuhan lebih dahulu melihat hati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu.
Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami melakukan sesuatu, kami membawa persembahan dengan hati yang tidak berkenan. Kiranya Tuhan yang ampuni, Tuhan yang jamah, Tuhan yang ubahkan hati kami, supaya apapun yang kami berikan untuk Tuhan, apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, semuanya membuat hati Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami diterima bukan karena persembahan dan pelayanan kami, tetapi hanya karena pengorbanan Yesus yang membuat kami layak, yang membuat kami dikasihi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan pimpin kami sepanjang hari ini. Kami mau berjalan seturut dengan tuntunan Tuhan, seturut dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.